Audio Jungle. 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 Bersin dan batuk ya, bersin dan batuk adalah suatu aktivitas yang akan kita pasti lakukan dalam sehari-hari. Keluarga kita, kita sendiri, teman-teman kita, atau bahkan orang yang di sekitar kita pasti akan bersin dan batuk. Nah, bersin dan batuk sendiri merupakan transmisi yang sangat sering terjadi untuk menularkan penyakit pernapasan seperti tuberkulosis, pneumonia, influenza, bahkan penyakit berbahaya seperti SARS dapat menular melalui droplet yang kita hasilkan dari batuk dan bersin. Nah, permasalahannya adalah bagaimana cara menutup batuk dan bersin benar? Apakah dengan tangan? Mengingat dengan tangan kita juga melakukan kegiatan seperti melakukan berjabat tangan, kemudian memegang fasilitas umum, bersalaman, kemudian memegang anak kita, bahkan sampai meminjam pulpen kita menggunakan tangan. Nah, permasalahannya di sini, apakah tangan kita cukup bersih setelah kita bersin dan batuk tanpa kita bersihkan, dan kita akan menularkan penyakit dari kita ke orang lain? Nah, kita lihat bagaimana paradigma masyarakat mengenai batuk dan bersin yang benar. Kita harus baca. Ya Mas, gimana sih cara bersin dan batuk yang benar? Kalau saya Ya, sudah kita lihat tadi beberapa masyarakat berpendapat mengenai bagaimana cara batuk dan bersin yang benar. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah itu sudah benar? Jawabannya adalah, menurut Badan Kesehatan Dunia WHO dan CDC Amerika Serikat, mereka tidak merekomendasikan untuk batuk dan bersin menggunakan tangan. Nah, bagaimana yang benar? Ternyata menurut CDC dan WHO, batuk dan bersin yang benar menggunakan lipatan siku. Jadi seperti ini. Kenapa dan bagaimana? Bagaimana kalau kita langsung mempraktekannya saja? Yuk. Jadi saat kita menggunakan paradigma lama masyarakat mengenai batuk dan bersin yang salah, yaitu dengan menggunakan tangan, kita contohkan. Kemudian kita menggunakannya, tangan kita tanpa bersihkan, kita menggunakannya untuk bersalaman, maka kita akan tidak sadar mentransmisikan dari sini ke tangan teman saya. Sedangkan jika kita menggunakan siku seperti itu, maka tangan akan tetap bersih dan bakteri serta patogen lainnya tetap berada pada lipatan siku kita. Seperti itu. Ya, jadi paradigma di masyarakat masih menggunakan tangan untuk menutup bersin dan batuk. Nah, itu merupakan suatu yang tidak direkomendasikan karena dapat menularkan banyak sekali patogen dari tubuh kita ke orang lain. Begitu pula dengan menggunakan siku, kita lebih bisa meminimalisir transmisi patogen atau bakteri atau virus yang ada di tubuh kita ke orang lain. Jadilah agen perubahan, jadilah agen of change. Kita memberikan edukasi pada masyarakat, kita memberikan edukasi pada yang lain. Batuk dan bersin yang benar adalah menggunakan siku. Terima kasih. Dadah.